Sering saya contohkan, ada di Jakarta sebuah alat untuk ngusir tikus dari Jepang yang mengeluarkan suara, ya kan, yang bagi tikus dengar suara ini mabuk dia. Tapi kita manusia mau ditempelkan sampai di sini nggak denger kok. Tapi coba ambil tikus taruh di sampingnya, kayak orang sepoyongan dia, karena tidak kuat dengan suara yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Loh, secara sifat kan saya mendengar, dia mendengar. Apa ini secara nama mendengar, tapi sifatnya berbeda kan? Saya bisa mendengar ini, si tikus bisa mendengar, tapi kita manusia tidak bisa mendengar. Berarti berbeda, apalagi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pembatas antara aku dengan Rasulullah kecuali apa? Pelepah korma. Mendengarkan pengaduan seorang wanita yang dizihar oleh suaminya. Dikatakan oleh suaminya ketika itu di zaman jahiliyah, kalau ada suami nggak mau lagi sama istrinya, udah bosen sama istrinya, atau sudah kadaluarsa, udah jelek, udah nggak cantik lagi, dikatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Enggale, roh kamu pulang ke rumah orang tuamu. Antara sini kan enggale, ya kan? Roh. Nah, kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW, ini habis manis sepah dibuang. Kemudian kata Aisyah, aku mendengar dengan secara tidak jelas, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang di langit ketujuh menurunkan wahyu dan memberikan solusi, memberikan ketetapan hukum kepada wanita yang mengadu atas kezaliman suaminya tersebut. Padahal Aisyah mendengar, tapi tidak jelas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan menurunkan wahyu kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sesuatu yang masuk akal dan dengan mudah akan bisa dicerna oleh manusia. Khamr disebutkan kan dalam hadis, orang yang suka minum khamr di dunia tidak akan minum khamr nanti di akhirat. Nah, secara nama kan sama. Berarti ada khamr dunia, ada khamr akhirat. Cuma kalau sekarang mau saya tanya kepada kalian, apakah sama khamr dunia dengan khamr akhirat? Jelas berbeda. Kita tidak tahu tentang perincian bagaimana khamr akhirat kecuali setelah ada wahyu dari Allah dan dari Rasulnya yang mengatakan kalau khamr akhirat itu tidak memabukkan. Coba kalau hadisnya tidak ada keterangan khamr akhirat tidak memabukkan, ya kita cuma bisa memahami sampai situ saja. Tapi yang jelas khamr akhirat tidak akan sama dengan khamr dunia. Di dunia ada susu, dan kalau saya katakan kepada kalian, tolong beliin susu, atau Anda ngomong sama orang Saudi di sini, ishtari li halib, Anda akan berbeda ketika Anda mendengarkan orang lain mengatakan istarili al-laban. Kalau Anda ngomongnya laban, dibelikannya yang kecut, ya kan? Karena mana laban bagi orang sini adalah susu yang kecut itu tadi, atau yogurt. Tapi kalau mau beli susu yang apa ini murni, ya kita katakan halib. Nah, di dunia ada susu, di akhirat pun nanti ada susu. Secara nama sama. Tapi apakah kalau saya tanyakan kepada Anda, susu akhirat gimana? Ya nggak tahu. Tapi yang jelas ada susu di akhirat. Sama susu akhirat dengan susu dunia. Ya saya belum pernah nyicipin susu akhirat. Yang saya rasakan cuma susu dunia, tapi jelas tidak akan sama. Bidadari dunia dengan bidadari akhirat sama? Jelas berbeda. Secara nama orang di sini pun kalau lihat orang cantik kan bidadari, wih kayak bidadari. Atau orang Jawa mengatakan widodari.
Ya Pak. Tapi apakah sama widodari dunia dengan widodari akhir? Anda pernah lihat? Tapi kita meyakini, kita beriman. Dan kita tidak bisa tahu perinciannya kecuali apabila ada keterangan yang menjelaskan dari wahyu yang lainnya. Jadi sesuatu yang jelas. Kemudian tadi disebutkan tentang istilah-istilah yaitu tahrif. Ya kan, bahwasanya kita menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan, kan? Dan Rasulullah SAW tetapkan tanpa tahrif. Tahrif itu secara bahasa artinya adalah merubah atau mengganti. Itu tahrif secara bahasa maknanya adalah merubah atau mengganti. Menurut pengertian syar'i, tahrif itu artinya adalah merubah lafaz Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang luhur atau maknanya. Jadi bisa jadi yang dirubah itu lafadznya atau bisa jadi yang dirubah lafadznya. Nah, dari pengertian ini tahrif itu bisa dibagi menjadi dua. Ada tahrif lafzi, perubahan dalam nama dan sifat Allah secara lafadznya, nanti akan diberikan contohnya di sini. Ada perubahan secara maknawi, lafadznya tetap tapi maknanya yang disimpangkan, maknanya yang ditafsirkan dengan penafsiran yang salah, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tahrif dengan cara menambah atau mengurangi atau merubah bentuk lafadz sebagaimana yang dilakukan oleh, ya kan, penganut Abul Hasan Al-Asy'ari yang alirannya akhirnya disebut dengan aliran Al-Asy'ariyah, yang membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala menjadi 12, 13, 15, ada yang 20 yang disebut sebagai sifat-sifat wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ulil hawa, tithi qiyamuhu binafsih, ya kan? Seperti itu. Dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka menambah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan merubahlah lafaz, walaupun Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dan kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dengan mengarang buku Al-Ibanah fi Usuli Diyanah yang membantah keyakinan dia yang lama. Tapi dalam keadaan keyakinan ini sudah menyebar dan orang sekarang pun pengikutnya tidak terima dan mengatakan kalau itu buku palsu, bukan bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari, padahal itu adalah buku karangannya sebagai bantahan dan hujjah bagi dirinya di hadapan Allah kalau dia sudah kembali kepada jalan yang benar dan kembali kepada pemahaman ahlul hadis yang memahami dengan secara benar dalam tauhid asma was sifat ini, dimana kalau kita lihat dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas kursi atau di atas arsy, ya kan? Di sini diartikan sebenarnya bukan kursi, Allah bersemayam. Dan sebenarnya istiwa itu seperti yang saya katakan artinya adalah ulu wartafa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya memang untuk memahamkan manusia bersemayam, tapi sebenarnya kurang tepat penerjemahan ini. Nah, mereka merubah kalimat istiwa bersemayam yang berarti istaqarra alaih dan irtafa'a alaih dengan menambahkan lam. Oh, istiwa itu adalah maksudnya istaulah yang artinya adalah menguasai. Jadi tidak diartikan lagi secara pemahaman yang benar seperti dalam bahasa Arab istaqarra alaihi atau irtafa'a alaihi, tapi dirubah bahkan dengan merubah kalimatnya dengan menambahkan lam yang artinya adalah istaulah, kemudian merubah maknanya menjadi menguasai. Jadi Allah itu menguasai. Ini adalah merupakan salah satu bentuk penyangkalan, tahrif. Atau contoh lain seperti perkataan orang Yahudi ketika diperintahkan untuk mengucapkan astaghfirullah dengan kalimat hitta. Hitta itu artinya adalah bebaskan kami dari dosa, tapi bukan mengucapkan kalimat hitta, tapi malah ditambahi antara ha dengan to dengan nun menjadi hinto yang artinya gandum. Jadi harusnya dia bilang astagfirullah, malah dirubah menjadi zikirnya gandum. Kisahnya bagaimana? Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah
dari mulai ayat 49 sampai 59 itu, kisah orang-orang Yahudi ini merupakan kisah penentangan terhadap Allah yang paling hebat dalam sejarah. Dan tidak ada manusia yang paling dimuliakan seperti orang Yahudi, tapi tidak ada yang paling kurang ajar seperti orang Yahudi. Pede, percaya diri dalam melakukan kemaksiatan, percaya diri, ya kan, dalam membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tahu Allah tidak bisa dibohongi, tapi percaya diri untuk melakukannya demikian. Dan dijelaskan wa idz qulna lil mala wa idz qulna dkhulu hadhihi al qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbang sambil membungkuk, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Itu kata hittah, astagfirullahnya dia ketika itu. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah yang lainnya. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Dan kemudian Allah turunkan malapetaka dari langit untuk mereka kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Sudah diberi kemuliaan oleh Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan ditampakkannya daratan yang kering yang keluar dari dasar lautan. Padahal secara akal manusia tidak ada sebuah daratan dari dalam air kecuali dia belok. Ada daratan lautan yang padat, tapi Allah tampakkan mukjizat untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada mereka dan kebenaran Rasul yang Allah utus kepada mereka, sehingga timbul daratan kering dari dalam lautan dan mereka bisa menyeberanginya tanpa bajunya basah sedikit pun. Padahal di kanan kiri mereka ada air yang menggulung membalik. Tanahnya kering, airnya menggulung ke kanan dan ke kiri, dan mereka menyeberangi lautan seakan-akan mereka menyeberangi dengan dipagari air di kanan dan kirinya. Padahal secara sifat air itu bagaimana? Air kan. Ada orang saya siram nggak basah? Nggak ada. Kecuali pakai pakaian anti basah, tapi ya pakaian depannya tetap basah. Seperti itu. Allah perlihatkan bagaimana ditenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian mereka melakukan perjalanan dengan dinaungi oleh awan. Diturunkan makanan dari surga manna wa salwa. Setelah itu tahu ucapan mereka? Apa? Bosan. Didatangkan makanan dari surga cukup hanya dijawab dengan kalimat bosan. Terus kata Nabi Musa, kamu minta apa? Mau nanam sendiri? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu mau ganti sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang payah? Cari biji, tanam dulu, ditunggu, dibajak. Ini